Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah langka yang syarat dengan hikmah. Kisah masa lalu yang diabadikan dalam sejarah peradaban manusia. Sebuah kisah kehidupan manusia yang menyimpang dari kodratnya. Inilah kisah Nabi Lut alaihi salam bersama kaumnya yang durjana. Perilaku kaum Nabi Lut yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Kisah Nabi Lut masih ada kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lut alaihi salam adalah putra saudara laki-laki Nabi Ibrahim alaihi salam yang bernama Haran. Ibrahim, Haran, dan Nahur adalah bersaudara. Lut pergi meninggalkan tempat tinggal pamannya, yakni Nabi Ibrahim menuju ke sebuah daerah yang bernama Garzagar. Pada saat itu, Garzagar adalah sebuah negeri yang didiami oleh orang-orang paling jahat dan sangat kafir. Mereka menjalani hidupnya dengan merampok, melakukan kejahatan, bergelimang kemaksiatan, dan berbagai macam kemungkaran lainnya. Mereka tidak mau menghentikan perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Bahkan, mereka melakukan kemungkaran dalam bentuk baru yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, yaitu melakukan hubungan intim sesama jenis alias homoseksual. Kaum laki-laki yang melakukan homoseksual itu tidak mau menikah dengan kaum wanita. Mereka menyerahkan kaum wanita kepada kaum lelaki yang saleh saja. Lalu Nabi Lut menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut menghimbau mereka agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, keji, dan mungkar. Akan tetapi, mereka justru semakin menjadi-jadi dalam menjerumuskan diri mereka ke dalam kesesatan dan kemurkaan. Mereka terus-menerus melakukan kemungkaran dan kemaksiatan dengan tiada henti. Nabi Lut senantiasa memperingatkan kaumnya yang kafir dan fasik itu untuk beribadah hanya kepada Allah. Beliau juga melarang kaumnya dari perilaku keji yang diharamkan oleh Allah. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak mau meninggalkan perbuatan keji yang dilarang Allah itu. Mereka sudah terlena dalam kemaksiatan dan kesesatan. Lebih dari itu, mereka justru mengusir Nabi Lut dari hadapan mereka. Mereka berkata, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negeri kalian, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwakan diri mereka sebagai orang-orang yang bersih." Al-Quran Surat An-Naml ayat 56. Ucapan kaum lelaki Sodom yang sombong itu tidak lain merupakan bahan ejekan kepada Nabi Lut dan para pengikutnya dengan tujuan pengusiran. Kata-kata mereka merupakan bentuk penentangan dan pembangkangan kepada dakwah Nabi Lut. Allah melindungi Nabi Lut dan keluarga beliau, kecuali istri beliau. Lalu Allah mengeluarkan dan menyelamatkan Nabi Lut bersama keluarganya dari negeri yang penuh maksiat itu. Sementara itu, istri Nabi Lut tertinggal bersama kaumnya yang durhaka itu selama-lamanya. Mereka terjerumus dalam perbuatan yang memabukkan dan terlena dalam kesenangan yang semu. Padahal, hakikatnya mereka sedang berada dalam jurang kehancuran dan tempat kembalinya adalah azab Allah yang sangat memilukan. Mereka melontarkan jawaban sinis ketika Nabi Lut yang menyeru mereka untuk meninggalkan perbuatan yang sangat keji tersebut, yakni perilaku homoseksual, suatu perbuatan sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum mereka di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, mereka menjadi bahan sebutan bagi generasi sesudahnya yang melakukan praktik homoseksual seperti mereka, yaitu perilaku sodomi sesuai dengan nama kaum Nabi Lut, yakni Sodom. Kaum Nabi Lut melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang dalam perjalanan, karena mereka sebagian besar melakukan homoseksual itu dengan tamu-tamu yang datang ke wilayah mereka. Perilaku kaum Nabi Lut itu telah merusak mata rantai keturunan lantaran mereka melakukan praktik homoseksual itu. Mereka semakin tenggelam dalam gelimang dosa dan kemaksiatan. Mereka melakukan perbuatan sodomi, merampok, dan mengerjakan berbagai macam maksiat di tempat terbuka. Mereka melakukan perbuatan keji dan biadab seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Mereka sama sekali tidak menghiraukan orang yang berusaha menasihati mereka yang hadir dalam acara-acara penuh maksiat itu. Mereka tidak menyesali perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka juga tidak peduli akibat buruk yang akan terjadi di masa mendatang. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka.
Bahkan, mereka dengan sombongnya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu, wahai Nuh, termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 29.